Kemudian ada menginspirasi pengembangan teknologi pertanian sederhana yang berkelanjutan, aplikatif dan berdampak sosial. Kemudian yang terakhir, menggugah kesadaran pentingnya inovasi agribisnis dalam menghadapi tantangan lingkungan dan krisis lahan produktif. Next. Selanjutnya permasalahan dan inovasi yang kami tawarkan. Untuk permasalahan yang kita fokuskan yaitu adalah banjirop dan intrusi air laut, di mana hal ini adalah suatu hal yang nyata, suatu permasalahan yang nyata yang terjadi baru saja di akhir tahun 2024 khususnya di daerah pesisir utara, daerah Cibuaya, Kabupaten Karawang, di mana banjirop tersebut menyebabkan salinisasi tanah di wilayah pesisir Cibuaya, Karawang, dan juga ribuan hektar sawah, lahan pertanian dan tambak terendam, sehingga menurunkan produktivitas pertanian. Permasalahan kedua juga adalah adanya limbah cangkang kerang hijau yang belum pemanfaatannya dioptimalisasikan. Lalu kondisi tanah saling juga berbentuk tanah yang keras, berkerak garam dan juga miskin mikroorganisme, dan juga tidak cocok untuk tanaman pangan, sehingga hal tersebut akan memberi ancaman yang serius bagi ketahanan pangan di sekitar pesisir utara Karawang. Nah, inovasi yang kita ajukan adalah pupuk reklatan, di mana reklatan ini sebuah singkatan dari reklamasi tanah sebagai upaya pembenahan tanah salin yang ada di Cibuaya, Karawang khususnya, di mana pupuk organik kering ini berasal dari limbah cangkang kerang hijau yang dicampur bahan lokal dan difermentasi M4. Next. Next, untuk selanjutnya ada proses pembuatan. Poin pertama ada bahan baku dan presentase pemilihannya. Jadi di sini kita menggunakan 5 bahan baku utama. Yang pertama ada cangkang kerang hijau yang sudah ditumbuk halus atau dihaluskan dengan alat sebesar komposisinya 40%. Selanjutnya ada sekam padi sebanyak 25%. Ada dolomit sebanyak 25%, komposisi daun kering 5% dan abu jerami 5%. Nah, untuk tahap persiapan bahan di poin kedua, yang pertama ada pengumpulan dan pengolahan cangkang kerang hijau. Nah, jadi di sini seperti yang tadi sudah disampaikan, kerang hijau kita kumpulkan, lalu kita cuci bersih, kemudian dikeringkan selama 2 sampai 3 hari dan kemudian dihaluskan sampai kita mendapatkan tingkat kehalusan tertentu. Nah, yang kedua ada pembakaran dan pengayatan sekam padi menjadi biochar. Nah, jadi biochar di sini tidak dibakar sampai halus menjadi debu seperti itu, tetapi dibuat seperti komposisi pada arang, jadi agak dibakar setengah gitu, jadi menghasilkan butiran-butiran. Selanjutnya adalah pengomposan daun kering dan proses penyaringan. Untuk selanjutnya proses pengolahan daun kering ini kita catat terlebih dahulu, kemudian kita lakukan proses pengomposan terkhusus pada daun kurang lebih dalam jangka waktu sekitar 2 minggu. Selanjutnya ada produksi abu jerami dari sisa panen. Berbeda dari sekam tadi, abu jerami kita bakar sampai halus dan menjadi abu. Selanjutnya dan ketiga ada pencampuran semua komponen. Setelah komponen dipersiapkan dari masing-masing bahannya, kita campur, kita aduk menjadi satu dan kemudian disemprot dengan larutan E4 yang sudah dicampur dengan larutan gula merah dan air tentunya yang sudah diaktifkan cairannya selama 5 hari. Nah, dalam proses penyemprotan ini kita mencapai tingkat kelembaban kurang lebih sekitar 30% dan kemudian setelah dilakukan proses penyampuran dan penyemprotan cairan E4, kemudian didiamkan, kita fermentasi lagi selama kurang lebih 5-7 hari. Kemudian dilakukan proses pengemasan. Setelah dilakukan proses pengeringan yang kemudian dalam kapasitas 1 karung itu terdapat 25 kg pupuk. Next. Nah, selanjutnya ada implementasi reklatan. Yang pertama ada identifikasi kondisi lahan. Jadi kita mengidentifikasi bagaimana kondisi lahan di daerah tersebut. Nah, di sini ada tingkat parameternya yaitu electrical conductivity atau daya hantar listrik. Nah, perlu kita ketahui bahwa daya hantar listrik pada tanah yang normal itu sekitar kurang dari 4 dan daya hantar pada tanah salin itu lebih dari 4. Dan ada kandungan tinggi, bahkan ada kasus sampai tingkat ke-6. Selanjutnya adalah persiapan lahan, yaitu dengan mengolah lahan, membersihkan gulma agar penerapan si pupuk reklatan ini berlangsung efektif. Selanjutnya ada penebaran pupuk reklatan. Nah, setelah dilakukan persiapan lahan, dibaca kemudian ditebarkan secara merata dengan dosis yaitu 1 ton per hektarnya. Nah, untuk dosis ini kita aplikasikannya meniru dari penelitian sebelumnya. Namun di penelitian tersebut ada beberapa komponen yang berbeda dari produksi pupuk kita. Selanjutnya ada percampuran dan penyiraman.
Setelah dicampurkan, kemudian kita melakukan penyiraman pada tanah atau lahan tersebut, dan kemudian kita bajak lagi, kita balik tanahnya agar tercampur gitu. Tujuannya agar kandungan si cangkang kerang ini menyatu ke dalam tanah dan berfungsi sebagai porositas, terutama untuk aliran air dan udaranya di dalam tanah sedalam 10 sampai 15 cm. Selanjutnya dilakukan pemantauan hasil dan tidak lanjut. Nah, setelah kurang lebih 2 minggu setelah masa pengaplikasian, kita menghitung kembali electrical conductivity-nya apakah sudah turun atau masih sama, dan yang kedua mengukur tingkat porositas dan pH tanah tersebut. Next. Oke, selanjutnya di sini ada dampak reklatan terhadap ketahanan pangan. Yang pertama ada rehabilitasi lahan marginal. Jadi reklatan ini memulihkan lahan salin di daerah pesisir Ciboyang, Karawang, menjadikan tanahnya itu subur secara fisik, kimia, dan biologi. Lalu selanjutnya ada peningkatan produktivitas pangan. Nah, hal ini tuh mampu membuat lahan salin dapat ditanami berbagai macam tanaman yang layak seperti padi, jagung, dan kedelai. Lalu selanjutnya ada diversifikasi tanaman dan panganan lokal, serta yang terakhir itu ada pemberdayaan ekonomi pesisir. Nah, jadi reklatan ini mampu menjadi jembatan baru untuk para petani dan nelayan yang ada di sana. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi inovasi reklatan ini merupakan pupuk organik kering berbasis limbah cangkang kerang hijau yang hadir sebagai solusi berkelanjutan untuk mereklamasi lahan salin akibat banjirop di daerah Ciboyang, Karawang. Nah, kandungan dari kalsium karbonat dan karbonat dalam reklatan berfungsi untuk menetralkan tanah asam, memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, serta menurunkan kadar salinitas. Nah, selain berdampak ergonomis, reklatan ini juga mampu mendorong ketahanan pangan daerah pesisir dengan fungsinya sebagai produk untuk mereklamasi tanah pesisir. Dengan demikian, reklatan mampu mendorong ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan yang berbasis pemanfaatan limbah berupa cangkang kerang hijau. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik banget ya idenya dari tim relaktan ya. Kalau misalkan saya lihat ini nggak hanya berdampak secara spesifik di wilayah pesisir, namun ini juga pasti akan menjadi potensi terutama ke seluruh, bukan hanya wilayah pesisir, namun ke wilayah-wilayah lahan-lahan marginal. Karena di situ saya melihat bahwasannya intinya adalah kita ingin mengembalikan rehabilitasi lahan marginal agar menjadi lahan yang produktif seperti itu. Nah, kalau ingin saya tanyakan, saya penasaran deh kalau semisal dari relaktan ini bagaimana sih proses secara kimia atau proses secara sains dia itu bisa menurunkan kadar salinitasnya berkat dari produk relaktan. Silakan. Oke, izin menjawab pertanyaannya Bapak. Jadi cara kerjanya itu kan kerang hijau sendiri itu mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat ya. Nah, peran dari kalsium karbonat ini ya untuk menetralkan asam pada tanah yang begitu bagus kan. Dan selain di pupuk ini selain dari bahan cangkang hijau ini ada dolamit sama sekam padi gitu yang memang fungsinya baik, juga banyak manfaatnya juga buat tanah gitu. Mungkin izin menambahkan, jadi inovasi reklatan ini kita juga ambil dari penelitian sebelumnya, di mana di penelitian tersebut itu ada penetralan air yang sebelumnya basah gitu, dan ada juga penelitian tersebut juga asam. Dan di penelitian itu kita juga memperbarui dalam bentuk reklatan ini, karena sudah dijelaskan ada beberapa penelitian juga tentang kerang darah sama kerang hijau, dan kita kebetulan mengambil kerang hijau untuk komposisi utama di reklatan ini. Mungkin tambahan untuk perubahan secara fisik juga ya Pak yang terlihat, karena tadi sudah dijelaskan untuk fisik dari tanah salin ini tanahnya keras, terus juga ada kerang garam. Jadi kalau misalnya memang
sudah sesuai untuk penentuan apakah ini sudah menetralisir atau tidak, berarti ada perubahan secara fisiknya yang terlihat. Terima kasih. Oke, kalau misalkan saya pengen tahu, kalau misal saya sebagai seorang petani ya, menggunakan produk kalian, produk relaktan, itu kira-kira sampai berapa lama agar tanah saya itu bisa kembali seperti sedia kala? Mungkin untuk hal tersebut bisa terrealisasi dalam 2 kali pemakaian, Pak, dan juga untuk pengecekan kembali gitu apakah ini sudah terrealisasi atau tidak, itu bisa dilihat setelah 2 minggu setelah pemakaian kedua kali itu. Oke, jadi masukan aja. Sebenarnya ini ide yang sangat bagus banget dan sangat terimplementasi secara skala besar, terutama kita kan banyak ya lahan pertanian kita ini yang dimana kondisi lahannya itu cenderung asam, sehingga produktivitas tanaman kita itu tidak mencapai batas yang maksimal seperti itu. Dan tentu dengan adanya relaktan ini pasti akan berimpact besar terhadap petani-petani kita yang akan menaikkan dari segi produktivitas mereka seperti itu. Namun perlu dipikirkan kembali terutama dari sisi pendapatan dari bahan bakunya itu akan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara nanti kalian pembuatan produknya ini nanti itu akan difokuskan ke area mana dulu. Oke, kalau misalkan tadi kalian bilang ini ada cangkang kerang, berarti akan difokuskan ke daerah pesisir. Oke, setelah daerah pesisir mungkin akan scalable lagi ke daerah-daerah yang lahan marginal seperti itu. Dan tentu tadi seharusnya kalau misalnya kalian tambahkan kayak tadi kan kalian menyebutkan bahwasannya ada penambahan sekam bakar sebagai biochar ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kalian tampilkan di judul itu akan menambah power dari judul kalian. Karena apa? Karena kedua itu merupakan bahan yang sangat penting dalam artiannya untuk menaikkan kualitas di lahan pertanian seperti itu. Cukup mas, thank you. Ya baik, ya tadi merespon dari Mas Yaman. Jadi nampaknya ada ya bisa jadi ada satu variabel yang unggul tetapi teman-teman tidak tanamkan di dalamnya ya sebagai pemantik dari keunikan atau kemenarik dari individu. Ya saya ingin bertanya tentang saya tadi sedikit mencermati tentang bagaimana teman-teman meramu tujuan ini ya apa namanya tujuan penelitian gitu ya, itu sebegitu banyaknya. Nah, bagaimana cara Anda semua dalam meramu sebegitu banyak tujuan penelitian dan ini menjadi sebuah produk yang betul-betul dapat digunakan ataupun dimanfaatkan di masyarakat itu sendiri? Jadi tujuan penelitian kita bagaimana kita bisa mendapatkan produk relaktan tersebut. Yang pertama kita menggali isu Pak, terutama di Kerawang, dan kami sebagai mahasiswa pertanian kita juga terfokus pada isu-isu pertanian juga, dan kebetulan dari kami kemarin sempat search bahwasanya di pesisir utara Kerawang dekat dengan daerah kita juga itu juga ada masalah di mana tanyanya dalam kondisi salin dan terdampak dari banjir rob gitu. Dan terus setelah melakukan identifikasi masalah, kita juga mencari solusi dari penemuan maupun penelitian sebelumnya. Dan penelitian sebelumnya sempat ada dibuat juga seperti pupuk demikian, namun hanya menggunakan 3 bahan. Yang pertama biochar, yang kedua abu dari jerami, yang ketiga dari kapur dolomit. Nah dari itu kita menilai kayak masih kurang gitu loh, dan kita perlu inovasi atau perbaruan ide, dan kita memanfaatkan daerah pesisir di mana tentunya mata pencahariannya lebih besar, terutama nelayan pasti banyak limbah baik itu kerang hijau maupun kerang darah, dan di situ sumber pertama dari inovasinya gitu. Dan kemudian ditambahkan bahan-bahan lain seperti kompos dari daun, dan kemudian juga EM4 untuk formulasinya agar sempurna untuk membuat sebuah produk pupuk kering organik yang berupa relaktan tersebut. Cukup. Baik, saya masih bertanya tentang substansi ya, mengenai inovasi dari teknologi ini tentang relaktan ini secara kebermanfaatan gitu, apakah ini akan ditujukan kepada masyarakat secara
Baik, izin menjawab Bapak. Untuk target dari inovasi ini mungkin karena tadi sudah disinggung dalam permasalahan kami itu di Kecamatan Cibuaya, berarti untuk pendistribusiannya kami melalui kelompok tani agar lebih merata gitu untuk penyebaran dari si program tani ini. Jadi semua petani daerah sana yang memang lahannya terdampak bisa merasakan dari hasil inovasi kami. Ya baik, terakhir. Nah, sekarang saya lebih ke teknis ya, teknis penyusunan KTI yang kami buat. Tadi dari pembicaraan pertama cukup menarik, bisa menyanyikan data sekaligus sumber referensinya gitu ya. Coba teman-teman jelaskan bagaimana teknik teman-teman dalam melakukan sitasi kutipan sampai membuat daftar referensinya. Itu menggunakan style apa gitu dan bagaimana cara penutupannya. Oke, dijawab untuk situasi itu. Jadi kita kumpulin dulu sumber referensi dari satu perorangannya. Jadi ada banyak jurnal. Nah, kebetulan citasi yang digunakan itu menggunakan style APA 7. Cukup. Mungkin izin menambahkan dari referensi-referensi yang kita dapatkan, akhirnya kita mendiskusikan kembali Pak agar semua yang kita dapatkan ini menjadi satu hal yang punya kesatuan gitu, agar bisa terciptanya pupuk rekaltan ini. Yes. Baik, sekian dari kelompok kami, tim Green Guardian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan lagi dong teman-teman sekali lagi. Oke, kita lanjut aja kali ya, langsung ke finalis ke nomor urut 4, yaitu tim Kos Hijau dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami persilakan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kalau ikut lomba uji kan? Baik, Profesor Muara Saragi pernah berkata, kita harus membangun pertanian dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kebiasaan yang sudah ada. Saya, Profesor Muara Saragi pernah berkata, kita harus membangun pertanian dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kebiasaan yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Bapak Hilman Hisham Firdaus dan Bapak Hendra Setiawan SSMPD selaku Dewan Juri yang kami hormati. Selamat siang juga kepada seluruh panitia dan para peserta pada kegiatan Agriculture Competition 2025 pada hari ini. Saya, Sandra Polina dari Program Studi Agroteknologi akan mempresentasikan karya yang berjudul Agri-A Detektor Hama Cerdas berbasis kamera IoT dan AI untuk tanaman padi sebagai solusi ketahanan pangan di Karawang. Tentunya di sini saya tidak sendiri dan didampingi oleh kedua rekan saya. Yang pertama ada Syafira Zulfa dari Program Studi Informatika dan ada Yuka Natasha Aji dari Program Studi Sistem Informasi. Baik, tanpa berlama-lama, untuk penjelasan lebih lanjut saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin kepada Dewan Juri dan hadirin sekalian. Saat ini, ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian global, terutama bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan terdapat grafik dari data yang kami ambil dari Global Food Security Index pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-63 dari 113 negara dalam ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan masih harus terus ditingkatkan, terutama dalam aspek ketersediaan dan keberlanjutan. Namun, berdasarkan laporan dari Food Agriculture Organization pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 3 hambatan dalam menghadapi ketahanan pangan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang kedua adalah perubahan iklim, dan yang ketiga yang menjadi fokus pada karya tulis ilmiah kami, yaitu serangan hama dan penyakit pada
Sebagian besar petani masih mengandalkan metode tradisional dalam mendeteksi dan mengendalikan hama. Maka dari itu dibutuhkan solusi inovatif untuk pendeteksian hama secara cepat, otomatis, dan mudah diakses langsung oleh para petani. Lalu, apa solusi inovatif atau bagaimana solusi inovatif dalam jawaban tersebut? Next. Sebagai jawaban dari tantangan tersebut, Agri hadir sebagai solusinya. Agri hadir untuk mengatasi keterbatasan metode deteksi hama yang dilakukan secara manual ataupun tradisional yang selama ini hanya bergantung pada pemantauan langsung dari mesin petani. Agri hadir untuk sistem ini merupakan sebuah inovasi yang kami tawarkan untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan produktivitas jumlah padi. Sistem ini bekerja secara otomatis, real time, dan memberikan notifikasi langsung kepada para petani. Lebih dari itu, Agri juga mendorong transformasi digital di sektor pertanian, khususnya di wilayah pedesaan. Dan yang tak kalah penting, solusi ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin 2 tentang tanpa kelaparan dan poin 9 tentang inovasi industri dan infrastruktur. Pernyataan-pernyataan ini menjadi dasar kami dalam mengambil tema teknologi dan inovasi. Lalu bagaimana ide Agri dikembangkan hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah? Next. Proses pengembangan ide dimulai dari identifikasi masalah di lapangan, khususnya di wilayah Karawang, di mana serangan hama masih menjadi salah satu tantangan besar bagi petani. Kemudian kami melakukan studi literatur dan menemukan berbagai penelitian yang menggunakan kamera, IoT, dan AI dalam pendeteksian hama. Dari situlah kami merumuskan atau merancang sebuah solusi bernama Agri yang dapat membantu para petani. Agri ini menggabungkan pengambilan gambar secara otomatis, kemudian pemantauan kelembapan tanah dan notifikasi secara real time. Kemudian dari gagasan itulah lalu kami susun secara sistematis dalam sebuah karya tulis ilmiah agar dapat dikaji, diuji, dan diterapkan secara nyata di lapangan. Lalu kenapa kami yakin Agri merupakan solusi yang tepat bagi para petani di Indonesia? Bisa di next. Agri kami hadirkan untuk membantu petani dalam mendeteksi serangan hama secara real time dan otomatis tanpa perlu petani melakukan pemantauan langsung ke lahan secara manual. Sistem ini juga dilengkapi dengan kamera dan AI yang nantinya akan mengirimkan notifikasi langsung ke Telegram milik petani. Selain itu, dengan menggunakan dashboard berbasis web dan juga biaya penggunaan yang cukup terjangkau yaitu sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah, Agri ini bisa dibilang cukup hemat energi karena menggunakan panel surya. Yang paling penting, Agri ini membantu petani untuk mengurangi penggunaan ketergantungan terhadap pestisida dan metode manual. Karena deteksi dini memungkinkan petani untuk melakukan penanganan secara lebih cepat, lebih tepat, dan lebih ramah lingkungan. Bisa di next. Baik, di sini ada beberapa komponen perangkat keras pada Agri yang mungkin akan dijelaskan secara lebih singkat. Yang pertama itu ada ESP32 Cam, di mana ESP32 Cam ini kami gunakan untuk mendeteksi atau mengambil gambar otomatis pada tanaman yang menjadi sasaran kami. Selanjutnya itu ada kita punya sensor kelembapan tanah kapasitif V2.0, di mana nantinya sensor ini akan mengukur kondisi lahan air, kondisi keadaan air secara real time. Terakhir, sebagai modul kami menggunakan sebagai jaringan, kami menggunakan modul GSM sebagai alternatif jika tidak ada WiFi. Bisa di next. Oke, selanjutnya selain beberapa komponen perangkat keras pada Agri kita juga mempunyai 3 komponen perangkat lunak pada Agri. Yang pertama itu ada Yola V8, di mana ini merupakan model deep learning yang digunakan untuk mendeteksi objek hama dari gambar secara otomatis. Selanjutnya kita punya dashboard web monitoring, di mana ini juga akan membantu petani untuk memantau kondisi lahannya secara real time gitu, tanpa perlu datang langsung ke lahan atau melakukan pemantauan secara manual. Terakhir, kita menggunakan Telegram bot API yang nantinya Telegram ini akan mengirimkan notifikasi secara langsung ke akun milik petani jika memang ada hama yang sudah terdeteksi.
Selanjutnya yaitu bagaimana Agri ini bekerja. Jadi pertama, SP32 Camp akan mengambil gambar secara otomatis dan berkala, lalu gambar tersebut akan dikirim ke cloud server menggunakan koneksi Wi-Fi ataupun SIM, modul GSM. Selanjutnya setelah ada di server, akan dilakukan proses analisis citra AI menggunakan YOLO V8. Lalu kemudian di saat yang bersamaan, sensor kelembapan tanah akan mengukur kadar air pada tanah dan mengirimkan datanya ke server yang sama. Selanjutnya kedua data tersebut dideteksi dan dianalisis apakah terserang oleh hama dan kondisinya ideal atau tidak. Jika salah satu kondisi atau keduanya terjadi, akan dikirimkan notifikasi otomatis ke Telegram. Selain itu, kami juga membuat dashboard pemantauan yang memudahkan petani untuk memantau lahan yang ingin dipantau. Selanjutnya, kami juga memberikan panel surya agar sistem ini bisa berjalan mandiri di lapangan. Next. Selanjutnya di sini ada desain antarmuka dari Agri-A. Agri-A ini kita buat bisa berjalan secara real time. Nah, bisa dilihat di pojok kiri atas ada pilihan zona pemantauan. Jadi di sini contohnya kita pilih zona kedua, yaitu di sawah timur. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama tuh ada tampilan secara langsung dari zona tersebut. Lalu ada beberapa notifikasi, yaitu ada deteksi hama. Di sini contohnya dalam keadaan bahaya. Lalu ada persentase kelembabannya, yaitu 65%, kesehatan dari tanamannya, lalu cuacanya. Nah, semua informasi yang ada di sini saling terintegrasi dan divisualisasikan secara sederhana agar mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh petani dengan cepat dan efektif. Nah, dashboard ini juga sudah dibuat responsif agar bisa diakses dengan mudah oleh berbagai banyak device. Next. Selanjutnya analisis SWOT dari Agri sendiri. Keunggulannya itu kita menggunakan teknologi cerdas IoT dan AI untuk deteksi otomatis. Sistem ini juga hemat energi karena menggunakan panel surya. Lalu dashboard dan Telegram mudah diakses. Lalu biaya pembuatannya terbilang relatif. Lalu bisa dikembangkan ke fitur tambahan lainnya. Untuk weakness-nya ini belum diuji coba secara langsung dan butuh pelatihan awal bagi para petani sebelum diimplementasikan secara masif. Selanjutnya untuk opportunities-nya bisa digunakan di wilayah lain yang juga sentra padi. Lalu bisa berpotensi diperluas ke komoditas lain seperti jagung dan cabai. Lalu sistem ini juga mendukung SDGs di poin 2 dan 9. Lalu untuk ancamannya, karena ini ditaruh di lahan persawahan, jadi ada risiko kerusakan akibat cuaca yang ekstrim dan kurangnya adopsi jika tidak didukung oleh edukasi dan pendampingan kepada petani. Next. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Dari pemaparan yang ada, bisa ditarik kesimpulan bahwa Agri ini adalah sistem deteksi hama otomatis berbasis kamera IoT dan AI, membantu petani memantau tanaman padi secara real-time dengan notifikasi langsung ke Telegram. Dirancang hemat energi, terjangkau dan mudah digunakan di pedesaan. Setelah mendukung SDGs poin 2, tanpa kelaparan, dan poin 9, industri, inovasi dan infrastruktur. Dan untuk sarannya sendiri, perlu dilakukan uji coba secara langsung untuk mengukur efektivitas sistem dalam kondisi nyata. Jadi perlu dilakukan kalibrasi secara terus-menerus untuk mendapat hasil yang diinginkan. Lalu berikan pelatihan penggunaan teknologi bagi petani, serta perlu ada dukungan dari instansi terkait agar adopsi teknologi lebih luas dan berkelanjutan. Baik, kami berharap bukan hanya kami bertiga saja yang bisa menerapkan ilmu yang mungkin sudah kami sampaikan pada hari ini, tetapi teman-teman sekalian pun juga bisa menerapkannya. Karena ingat, ilmu yang baik adalah ilmu yang dipraktekkan dan ilmu yang mempunyai efek. Selain itu, kami juga sangat mengapresiasi para hadirin yang sudah datang pada hari ini, karena orang sukses adalah orang yang berproses. Akhir kata, kami dari tim Kos Hijau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.
saya spesialis di hama penyakit dan juga pengembangan dari sisi IoT ya, jadi siap-siap ya. Oke, sebenarnya ini tidak asing yang mengenai teknologi IoT dan juga AI. Saat ini memang saat ini dikembangkan tidak hanya di Indonesia maupun di mancanegara sedang mengembangkan sistem tersebut. Namun ternyata di sisi berlawanan, ternyata saat ini pun masih belum ada vendor IoT yang bisa mendeteksi secara spesifik bahwa kerusakannya disebabkan oleh hama-hama yang spesifik. Mungkin dari adanya ide kalian ini akan menjadi salah satu tambahan teknologi di mana bisa berintegrasi dengan satelit. Nah, mungkin kalau misalkan nambahin integrasi satelit ini makin bagus nih idenya nih. Jadi itu akan sangat-sangat bagus secara presisi dan juga pastinya akan membantu petani dalam mengetahui kondisi lahannya secara tepat waktu seperti itu. Yang membuat saya penasaran nih, ini kalau misal gambarannya alatnya berapa ya harganya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kalian menangani sistem keamanan di saat alat ini kalian terapkan di lahan petani seperti itu. Silakan. Untuk perangkat sendiri mungkin untuk keseluruhan ya bisa sekitar seperti yang sudah dijelaskan tadi sekitar 500 sampai 1 juta untuk keseluruhan, karena di sawah kan nggak bisa hanya satu komponen ya, jadi harus ada beberapa komponen. Nah, buat keamanan sendiri kita belum terfikirkan buat ke arah situ, tapi mungkin bisa dipakai kunci atau apapun itu yang mungkin bisa buat perangkatnya nggak gampang buat dicuri sama orang-orang sekitar. Baik, izin menambahkan Bapak, mungkin karena sejauh ini pun kita membuat karya ini juga dari studi literatur, jadi dan prototipe yang tadi kita bikin pun itu sejujurnya kita bikin di Roblox, jadi kita memang memanfaatkan teknologi-teknologi yang mungkin selama ini kami pelajari, karena yang tadi sudah saya mention juga kedua teman saya ini kebetulan dari fakultas komputer, di mana mungkin mereka yang lebih paham teknologi yang dipakai gitu. Jadi memang sejauh ini teknologi yang kami pakai sekitaran di harga segitu, karena memang sejauh ini yang dipelajari mungkin masih sesederhana itu sih. Oke, tadi menarik ya kalau misal tadi teman-teman membicarakan harga untuk prototype produk itu sekitar 500 sampai 1 juta, menurut saya itu sangat scalable untuk petani-petani kita ya. Mungkin coba dikembangkan lagi ya, mungkin ini akan berguna banget buat petani-petani kita. Terus yang kedua, tentu kalian harus memikirkan dari sisi keamanan, karena saya dulu pernah dalam artiannya mencoba IoT di lapangan terbuka di persawahan juga. Ternyata besoknya langsung dikiloin sama orang. Nah, jadi itu harus menjadi salah satu bagaimana cara kalian memikirkan bahwa keamanan dari alat itu bisa dalam artiannya dapat terdeteksi, dapat dilacak, sehingga alat ini bisa dilakukan penetrasi ke petani-petani sekitar. Udah ada ini ya? Petani merasa aman dengan membeli alat yang kalian buat seperti itu. Lalu selanjutnya kalau misal saya lihat untuk dari sisi target, sebenarnya agak terlalu cepat kalau misal kalian langsung penetrasikannya ini ke petani, karena secara faktanya adalah petani kita ini masih banyak tidak ada yang menggunakan smartphone. Dari dosennya. Oke, jadi kalau acara mungkin ini akan FI menjadi gue lebih nggak tepat tahu. lagi kalau misal kalian penetrasikannya ini ke pemerintahan atau PPL atau mungkin vendor seperti Era Tani seperti itu. Jadi yang tujuannya adalah dari sisi alat kalian itu akan mengirimkan alarm itu ke langsung para pendamping PPL atau yang berkepentingan yang akan Itu yang tentu seminar akan dong. menjadi patokan mereka untuk menentukan bahwasanya ada yang mereka pegang ini ada Seminar kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga akan ada action dari biaya tersebut. Gue sudah seminar lagi. Itu kalian harus memikirkan bagaimana caranya produk ini terutama Iya, udah, tadi goalsnya cukup. adalah ke petani, tapi bagaimana caranya petani ini bisa dasarnya adalah bisa
bisa mengetahui produk kalian dan bisa Serius tuh, ada menggunakan 150? smartphone itu. Iya ada 50. Oke, Mas bisa. kecil amat sih. LOA 30 kali Ki. Lumayan, Cok. Oke, baiknya saya berarti secara Ini substansi. LA 30. Gua nembus Sinta Kolaborasi yang menarik 6 dari sistem 3 informasi, kali. kemudian dari 20 kali 3 aja gitu. Oke, dari aku. Jadi ada pertanyaannya juga ada teknologinya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya basicnya adalah sistem pendeteksi hama. Ini LA Nah, apakah fungsinya sekadar mendeteksi? LA gua nyimpen Kemudian ketika sudah ada hama, Emang dapat SKP juga? Dapat. kemudian bagaimana Di alat sini ini gua bisa udah berfungsi kan? Kemudian kalau hanya sekadar mendeteksi, tapi LA gua ada tembus 3 tidak ke sampai Sinta. membasmi hama itu LA satu publis satu apa sih? Oke, baik, izin menjawab. Terima kasih. Satu jurnal publisnya dapat 30 kali 2. Gua udah 3 kali. Kali 3 90 tuh. 90 tambah 280. Jadi kalau kita tambahkan misalnya Udah cukup. secara otomatis itu kan setiap serangan hama itu Tapi gue takutnya bisa kalau berbeda-beda ya, misalkan cara penanganannya apa dan, namanya? mungkin pestisida- Kalau misalkan pestisida tahun juga depan siapa mungkin tahu beda beda-beda. lagi ya Jadi, gitu. kalau misalnya kita Ubah-ubah aturan kan tambahkan ngeri ya. misalnya Ngeset penanganan secara deg-degan. otomatis itu akan menambahkan biaya dari alat-alat yang dibutuhkan. Maka dari itu di sini fokus kami hanya mendeteksi hama, hanya sebagai pencegahan supaya hama ini tidak Bukannya waktu itu dengar gue cuman nembusnya 400 ya? Itu dari teman saya mungkin Soalnya dari temen gue yang Baik, di- Bapak izin 250 menambahkan, ya? mungkin Kalau di sepengetahuan FISIP saya selama 250. belajar di Prodi Agroteknologi ini, saya mungkin ada beberapa penanganan gitu ya Pak, dari pencegahan sampai ke pembasmian. Tadi yang Bapak fokuskan itu mungkin ke keunggulannya ini apa gitu selain cuman mendeteksi aja. Memang fokus awal dari pembuatan agree ini adalah sebagai detektor, sebagai pendeteksi. Jadi memang kita mencegah dulu supaya nggak ada padi yang mungkin gagal panen gitu nantinya hasilnya, karena memang fokus kita di sini adalah tanaman padi. Jadi untuk langkah selanjutnya mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, mungkin bisa ditambahkan dengan sistem penyemprotan pestisida secara otomatis atau hal lain gitu. Tapi memang untuk sekarang keunggulan dari agree ini memang kita fokuskan untuk sebagai pendeteksi dulu. Jadi si petani atau si ahli tani ini tuh bisa tahu gitu kalau oh ternyata udah ada tanda-tanda nih dari tanaman padi saya terserang hama, jadi bisa dicegah dengan melakukan rotasi tanaman atau pergantian bibit dan lainnya. Terima kasih. Baik, itu kan tadi penjelasan secara teoretis ya, artinya sebagai alat pendeteksi. Nah, berhubung ini betul-betul menggunakan teknologi dan notabene petani itu kan tidak semua menggunakan HP yang levelnya smartphone gitu. Sedangkan teman-teman tadi bahwa sistem alertnya itu kan akan memberikan semacam informasi ke daerah. Nah, itu bagaimana secara penggunaannya, bagaimana meyakinkan petani itu benar-benar bisa menggunakan smartphone-nya sama petani dalam ini itu ya bagaimana menurut? Oke, baik, mau izin menjawab. Untuk telegramnya itu sebenarnya simpel, cuma kayak sebuah channel. Nantinya akan memberikan notifikasi otomatis ke ponsel dari si petani. Selain dari notifikasi juga, kita juga nyediain dashboard. Tapi gue bingungnya ini yang tumpel. Aduh, kagak ngerti Inggris cowok tumpel. Aduh. Orang ngerti Inggris ini mah. Dan itu ada notifikasi deteksi hamanya setiap 5 menit. Jadi selain dari Telegram bisa lewat web juga. Jadi kalau misalkan smartphone yang nggak memadai bisa melalui website yang kami sediakan. Izin menambahkan Bapak, mungkin afirmasi dari yang sudah dijelaskan, mungkin kita juga memikirkan gitu bagaimana cara menjangkau ke petani-petani di desa yang mungkin gak semua tuh mempunyai ponsel yang proper gitu untuk menjangkau si Telegram atau si botnya ini. Sedikit berbalik ke yang tadi Pak Hilman jelaskan, mungkin memang harusnya sasaran awal kita tuh gak bisa langsung ke petani tapi ke vendor-vendor dulu. Jadi kita juga butuh peran serta dari bantuan vendor dan pemerintah mungkin dalam fasilitasi dari sistem yang sudah kami bikin. Jadi memang mungkin koreksi untuk kedepannya sistem ini kalau memang akan dikembangkan akan
kita Sebenarnya fokuskan memang dulu cuman kepada lagi. ahli-ahli atau penyuluh Iseng-iseng pertanian, aja. baru mungkin ke petaninya. Baik, dirasa cukup untuk presentasi dari tim Kos Hijau hari ini. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penampilan dari tim Kos Hijau itu keren banget ya Kang. Dan teman-teman juga pasti menyimak ya tadi. Dan selanjutnya kita ada yang Nggak apa-apa, spesial kabarin nih. aja kalau misalkan dari Karena sini. penampilan dari Kalau misalkan ada seminar nggak apa-apa, dari kabarin Dajok gua lagi FC aja. dari Politeknik Manufaktur Takutnya soalnya itu 250 dilakukan kata gua secara kecil. online teman-teman. Dan sombong. Jadi untuk itu Siapa kita tahu nanti ya silakan saksikan ada perubahan gitu. dari Kan tiba-tiba kalau penampilan misalkan ada perubahan. Dajok FC Politeknik Manufaktur Bandung. Tepuk tangan ya teman-teman. Cuman lu cuma satu doang tadi yang di luar. Yang tadi foto yang minta tolong foto. Satu doang. Kayaknya sepi ya, tadi rame banget gila. Kacang-kacangan.
nonton lagi Spiritan. Mana pemakaian kita ya? Sebenarnya cabut sekarang sih bisa, tapi itu masih ada tuh. Apanya? Masih ada air banyak. Kan kita minum lagi. Gua udah 9 kali nih. Tadi minum lagi di luar. Mana main game lagi lah. Apa lah itu ada suaranya? Suaranya goib. Benda gaib. Game banyak banget, lu kuat main game. 2 doang. Emang 32 itu namanya modinya? 64. Gak ada game online dan semua. Makanya kecilin ya, ketegangannya kecilin. Kan ngehang dia kayaknya. Cerah banget itu layar ya, buset. Udah kayak layar bapak gua pas gua buka, buset kinclong banget. Mata sakit cok. Ini dia. Ngebut banget juga. 300 km per jam. Halo dong, bisa.
koneksi akan muncul di layar seperti yang terlihat pada video ini. Sekarang kita membuka aplikasi yang telah kami kembangkan, kemudian memasukkan username dan password yang telah ditentukan di halaman utama aplikasi. Kita dapat melihat berbagai kontrol yang akan mengatur sistem migrasi dan penghubungan secara otomatis. Pada layar aplikasi, terlihat bahwa perangkat telah terkoneksi dengan sistem. Kita bisa memonitor status sistem melalui icon di bagian tengah layar. Di sini, kami akan melakukan uji coba menyiram tanaman tanpa mengatur sistem lebih lanjut. Ketika fungsi penyiraman diaktifkan, sensor langsung mendeteksi kebutuhan air, dan kita bisa melihat sistem bekerja dengan baik. Air dialihkan secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman. Sekarang kita juga menguji fungsi pemupukan. Tanpa intervensi manual, pupuk diberikan secara otomatis sesuai dengan data yang diinput ke sistem. Selanjutnya, kita memasukkan jadwal pemupukan dan input kelembapan tanah. Hasilnya langsung ditampilkan pada layar, menunjukkan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan parameter yang telah diatur. Setelah itu, kita memastikan kembali input kelembapan tanah dan melakukan pengaturan jadwal pemupukan. Pada pengujian ini, kita melihat bahwa seluruh sistem berjalan dengan lancar, memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dalam greenhouse. Di sini tersaji sebuah data hasil dokumentasi morfologi tanaman. Di sebelah kiri saya menggunakan sistem off, di sebelah kanan saya menggunakan sistem modifikasi yang pengerjaannya dilakukan selama 10 hari. Tindak lanjut dari halaman yang pertama adalah integrasi teknologi AI dan pengujian, lalu yang kedua monitoring visual dan sensor mereka, dan yang ketiga adalah penyerapan pada berbagai jenis tanaman khususnya tanaman hortikultura. Dan di sini tersaji sebuah data tabel penjualan yang menghasilkan tabel tahunnya senilai 600 ribu dan amal rutin kami data tabel penjualan di sini dinilai cukup benar. Maka dari itu kesimpulannya sistem mengonversi pada aksesnya terbukti lebih efisien dibandingkan sistem. Melek gak sih wifi-nya? Kagak bisa. Oh, kagak sih. Kenapa? Foto itu. Lagi main game. Ada gua padahal nih, ada nggak? Gak ada, gua doang. Siapa? Gue nggak lihat. Main game aja. Gak tertarik ya. Gua padahal gue lihat dari tadi ke depan nggak ada yang foto, Cok. Lagi main game. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Walaupun ada keterbatasan dari presentasinya, tapi kakak-kakak ini tetap semangat nih teman-teman. Oke, jadi sekarang aku mau buka sesi tanya jawab dari buat para juri ke finalisnya. Oke, para juri dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, kayaknya di sini Mas bisa masalah dengan ketemu terhubung lebih dulu.
Oke, tim Danjok FC untuk suara saya ini terdengar jelas gak ya? Teman-teman. Lu nyadar dari mana lu? Udah gue tuh. Jelas ya? Iya. Ya, jelas. Udah 2 kali sih, tapi yang satu Oke, gua agak nyadar. ini ide yang menarik ya dari Gua teman-teman Danjok udah 2 FC kali tadi dalam, udah dipoto. membangun suatu Yang pertama tuh yang sebelumnya tuh yang sebelum Jangan materi lagi. dimulai. Gue lagi main game di foto Lex One. Dan saya masih penasaran sebenarnya dari fokus dari prototipe kalian ini yang pertama apakah tadi kagak nyadar hanya gua. fokus Yang pertama yang di kedua. komunitas padi, terutama di kondisi fase pembibitan saja, atau memang dalam artiannya ini baru pengembangan awal seperti itu. Thank you. Tindak lanjut itu adalah sebuah cita-cita kita untuk mengembangkan alat ini selain integrasi teknologi yang canggih. Yang kedua itu adalah penerapan pada konsep-konsep tanaman, penerapan pada tanaman dengan konsentrasi bukan hanya pendidikan saja, tapi saat ongoing tanaman itu tumbuh, khususnya tanaman padi dan juga tanaman hortikultura seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini sangat bagus ya teman-teman prototipe-nya. Namun menurut saya mungkin kurang scalable aja ya, terutama untuk pemilihan komoditas, terutama komoditas padi. Karena sejauh ini kalau misal secara ditanya ya petani selama ini tidak ada mengenai concern terutama dari segi pembibitan, terutama di komoditas padi itu sendiri. Itu yang pertama. Mungkin produk ini akan sangat tepat jika untuk pembibitan khusus untuk tanaman hortikultura, karena kan tanaman hortikultura ini kan dia memiliki potensi profitabilitas lebih tinggi ya ketimbang tanaman pangan seperti itu. Dan juga mungkin ini akan lebih berguna juga untuk komoditas pangan, tapi bukan padi, tapi untuk komoditas jagung. Oke, karena tanaman jagung ini kan dia tanaman yang dia tidak membutuhkan banyak air ya, terutama pada kondisi penyaluran air pun bisa menggunakan drip irrigation, terutama dengan prototipe kalian ini mungkin sangat-sangat tepat banget untuk diaplikasikan untuk komoditas tersebut seperti itu. Oke, jadi dari segi harga pun sebenarnya kalau dari teman-teman tawarkan analisisnya ada sekitar 600.000 ya. Ini sebenarnya sangat-sangat scalable ya, terutama kalau bisa kalian fokuskan untuk pembibitan, terutama untuk pembibitan di tanaman horti, dan juga kalau secara scale up itu ke komoditas pangan jagung itu sangat-sangat scalable. Namun kembali lagi kalau misalnya kalian pemilihannya ke komoditas padi itu masih kurang sangat tepat ya. Jadi mungkin nanti perlu dievaluasi kembali untuk pemilihan topiknya. Lalu selanjutnya adalah kalau dari sisi kalian ini prototipe dari drip irrigation ini bagaimana sih agar terutama petani ini usernya petani ya kalau saya pengen tahu. Oke, kalau semisal ini concernnya adalah ke petani kan, kalau semisal kalian fokusnya komoditas padi ya, ini kan petani kita kan banyak yang mungkin sudah tidak begitu aware atau mungkin paham yang mengenai teknologi terutama drip irrigation ya. Bagaimana kalian melakukan penetrasi produk kalian ini agar petani yang secara realitas saat ini tuh petani padi ya itu mau menggunakan teknologi kalian agar bisa untuk meningkatkan dari sisi produktivitas dari tanamannya seperti itu.
Sastra Cipta Bapak Presiden banyak Pak Asnaji Bapak dahulu yaitu Asnaji Bapak mengenai sosial Bapak. Jadi hal ini saya akui bahwa saya bisa dilakukan oleh Pak. Sehingga kami hadir di Oke, baik, cik. Teman-teman dan juga bisa dengar suara saya. Baik, nggak terdengar ya suara saya. Oke, dicek lagi, bisa terdengar jelas. Baik, tim Ujung FC bisa dengar suara saya? Nggak bisa. Waduh. Udah berapa menit? Sejam juga. Ya mau ngecas. Cek, ya. Ngecas mana orang ada? Ada tim Ujung FC. Alat yang teman-teman buat itu kan skalanya masih prototipe ya. Nah, secara fungsinya, apakah ini hanya digunakan pada skala Windows saja atau misalnya juga bisa digunakan di luas lagi? Mana lo? Secara teknis Dengerin aja udah. Apakah semuanya ini digunakan oleh petani atau memang tim IT ada tim teknisnya dari apa namanya ya tim ahlinya gitu ya? Apakah setiap saat juga selalu mendampingi petani atau semuanya pure oleh petani di apa namanya digunakan alatnya gitu? Silahkan dijawab. Apa sih?
Aman ya? Gila udah jam 3. Nggak mau banget. Anjing jam 3. Ya, cuy. Lama banget. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, kita appreciate dulu nih buat 5 finalis LKTI kita. Tepuk tangan sekali lagi dong. Keren banget ya Teh. Oke, kita langsung lanjut ke acara selanjutnya ya Kang ya. Balik. Selanjutnya bakal ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh BPH BEM Fakultas Pertanian. Balik. Kepada Teh Syifa Nurrahman kami persilakan. Balik. Dan untuk para juri silakan dipersilakan untuk maju ke panggung. Balik. Mana udah materi udah. Materi jam segini. Oke, mungkin buat kelima finalis kita boleh naik ke atas panggung untuk foto bersama para juri. Kami persilakan. Gue udah lelah buat anjir. Demi Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk para finalis dan para juri kita yang hebat-hebat banget. Oke, selanjutnya kita mau ada sesuatu ya kan. Tapi sebelum itu teman-teman di sini selanjutnya untuk itu kita mau
gitu ya Kang. Benar-benar, kita nanti bakal minta tips ke backstage ya Teh untuk buat finance finalistnya. Iya, nah sebelum kita langsung ke acaranya kita punya jargon ya Kang. Benar, kita jargon dulu kali ya, jargon acara kedua. Yaitu jargon Dari LKMPW. Oke, kita ini dulu kali ya, kita contohin dulu teman-teman. Iya betul Kang. Silakan Kang dicontohin untuk jargon yang keduanya nih Kang. Oh, oke. Kita contohinnya di bawah kali ya Teh. Oke, siap Kang. Kayak gitu. Aku turun dari sini ya Kang. Boleh, boleh. Oke, jadi untuk jargon yang acara kedua ini gampang banget teman-teman. Jadi kalau aku bilang LKMPW 2025, kalian bilangnya bangun asa, bangun cerita, wilayah guncang dunia. Itu aja teman-teman, oke? Oke, kita ulang ya bareng sama teman-teman juga ya di sini. LKMPW 2025, bangun asa, bangun cerita, wilayah 2, guncang dunia. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Wah, sekarang udah semangat nih. Langsung lanjut aja kali ya Kang ke acaranya. Boleh. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan materi yang bagus banget dari Bapak Said Abdullah selaku pemateri dari seminar Agriculture Competition 2025. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Seminar Nasional Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Pertanian Wilayah 2 nih, yaitu dari Bapak Bambang Cahyo Susilo selaku CEO Founder dan CFO pada PT Eratani Teknologi Nusantara yang akan didampingi oleh Teh Wianda selaku moderator. Kepadanya kami persilakan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Ajan, hormati agamaku. Ajan. Bambang Cahyo Susilo Yudhoyono. Suara Susilo. Ayo panitia. Ke depan. Apa? Ini masih merekam kan? Ya. Terus ini rekaman taruh mana nanti? Baik, untuk teman-teman sekalian mungkin boleh